Hadisnya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul bilad ilallah masajiduha, negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha, dan negeri yang paling dibenci oleh Allah adalah pasarnya. Ini dalil yang jelas bahwa pasar itu sumber kejelekan, ya. Dan faktanya memang demikian. Pasar tidak bisa lepas, selalu identik dengan dekatnya kemaksiatan, kemungkaran, ya. Numara rabok, numara rain, ya. Di pasar banyak, mutara sarolat, ya, di pasar banyak. Para ulama menjelaskan kenapa masjid jadi tempat yang paling dicintai oleh Allah, li'annaha buyutut ta'at wa asasuha 'ala taqwa, karena itu adalah tempat-tempat ketaatan dan dibangunnya dasarnya takwa. Kita pasti tidak akan mendapatkan yang maksiat, ya, yang mabok, yang judi. Anu malingnya dan mual di masjid kabur man. Cenah di masjid anu malingnya kabur kan, kabur ke pasar, ya. Jadi ini kenapa disebut tempat yang paling dicintai Allah, karena dekat dengan ibadah, dekat dengan ketaatan, dan dasarnya takwa. Yang kedua, kenapa pasar jadi tempat yang paling dibenci oleh Allah, li'annaha mahallul ghishi, tempat penipuan, ya. Banyak pembeli-pembeli yang tertipu dalam transaksi dan susah mencari pedagang-pedagang yang jujur, meskipun pastinya ada. Sampai ada surat khusus wailul lil mutaffifin, itu buat para pedagang, para pelaku bisnis yang selalu lekat dengan penipuan. Mau pedagang besar, mau pedagang kecil, kelas kakap, kelas teri, menarari puma ayawe. Wal khida war riba, ya, tempatnya riba ada di pasar. Wal aimanil kadzibah, sumpah-sumpah palsu banyak di pasar. Wa ikhlafil wa'di, dan menyalahi janji banyak juga di pasar, ya. Sesama pedagang saling pinjam barang deh, pinjam gergaji teh, pinjam uang teh, pinjam mobil teh, kebanyakannya tidak ditepati, ya. Ambil barang telat bayar dan sebagainya. Janji bayar gini, kapan dibayarnya dia nggak peduli. Wal i'radi an dzikrillah, dan jauh dari zikrullah, wa ghairi dzalik, ya. Dan contoh-contoh lainnya. Tapi tentu bukan berarti kita harus menjauhi pasar, melainkan kita jangan terbawa oleh mayoritas nilai-nilai jelek yang ada di pasar. Maka dari itu, ciri orang-orang yang diberi cahaya oleh Allah itu justru bukan orang-orang pengangguran, tapi orang-orang yang aktif di pasar. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fil qulubu wal absar. Surat An-Nur.
orang-orang yang sibuk dengan dagang, sibuk dengan transaksi, tetapi kesibukannya itu tidak melalaikan mereka dari zikrullah, dari mendirikan sholat, dari bayar zakat. Iya kan rata-rata poho ya, orang-orang yang aktif di pasar dekatnya dengan hal-hal yang membalikkan dari zikrullahnya, musik, main, nonton bareng Persibnya, Isa dilewat ya. Nah ini orang-orang yang justru mendapatkan cahaya Allah itu para pedagang, para pelaku bisnis, tapi mereka tidak kemudian lalai dengan kesibukan dagangnya dari zikrullah. Zikrullah kan yang paling utama ngaji Quran, sholat, wa iqamis sholah, ngong adan mahaya ala sholah sigap ya. Maka dari itu Nabi SAW menganjurkan agar di pasar ada masjid, agar pasar itu tidak menjadi tempat yang paling dibenci Allah karena ada masjid di sana. Sholat berjamaah itu kan disebutkan oleh Nabi, sholatun fil masjid khairun bisab'in wa ishrina darajah min sholati fi baiti wa fi suqihi ya. Daripada sholat dia di rumahnya, sholat dia di pasarnya, di pasar dalam artian tidak di masjid. Maka dari itu harus ada, Imam Bukhari sendiri ngasih tarjamah masajidus suq, masjid-masjid di pasar ya. Jadi anu sholat kadinya. Atau kalau sekarang di perkantoran ya, perkantoran, pabrik, ini termasuk, karena aswak itu intinya orang-orang yang terlibat di dalam dunia bisnis, pekerjaan, pabrik, perkantoran. Aya masjid di handap sholatnya di kantor nah, itu berarti dia sholat di tempat yang paling dibenci Allah, padahal ada tempat yang paling dicintai oleh Allah. Hati-hati nih bapak-bapak yang para pedagang di pasar, cenah dari dia bisa sholat mah tetap kata Nabi 27 kali lipat pahalanya itu kalau sholat berjamaahnya di masjid, karena dihitung langkah kaki ke masjidnya, tahiyatul masjidnya, menjawab azannya, ikut bersama imam di masjidnya, eta 27 rakaat lain sholat sorangan di jongkok ya, sholat sendiri di kantor, di ruangan, bukan ya. Jadi kalau jelas ya, ini tempat kerja kita itu masjid, ke masjid. Dan dalam hal ini nggak usah kita bias madhab ya. Ada cenah itu mah masjid Persis, itu mah masjid NU. Tetap hadis ini berlaku, mau masjid NU, masjid Persis, lebih baik daripada kantor, lebih baik daripada pabrik, lebih baik daripada pasar. Dan hadis ini sekaligus bisa mengukur apakah seseorang itu hamba Allah atau hamba setan ya. Apakah seseorang itu generasi akhirat, abnaul akhirah, atau budak-budak dunia, abnaud dunia. Hitung antara dia datang ke masjid dengan datang ke pasar. Kalau datang ke pasar, ke pabrik, ke tempat pekerjaan setiap hari, hari ke masjid tidak setiap hari, jelas itu berarti budak-budak setan ya, budak-budak dunia, dan hidupnya pasti kemudian jauh dari zikrullah ya, tidak ada berkah, kaya dengan kekayaannya
tidak menjadi maslahat buat dia, tidak menjadi tentram buat hatinya, tidak menjadi nikmat ibadahnya, tidak menjadi bahan doa dari orang-orang di sekitarnya, bahkan jadi laknat. Ya. Lah cenah boga dulur beunghar pedit tuh kan jadi laknat. Ya. Karena hatinya kosong dari zikrullah. Katanya saja saya punya kakak kaya, punya adik kaya, pebisnis, pejabat, eselon. Lah teu karasa di injeman gitu mere boro-boro nyumbang. Mere nginjem ge hese merengkel jahe cap jahe. Itu kan jadi laknat ya. Jadi kekayaan dia, kesibukan dia dalam dunia bisnis, dalam dunia kerja tidak menjadi rahmat, malah menjadi laknat gara-gara naon? Jauh di sumber-sumber ketaatan ya. Dan dalam hal ini alhamdulillah ya, sekarang banyak orang-orang pasar, pelaku bisnis, orang perkantoran, bahkan puntennya sanes bade ngabanding-banding mungkin lebih solih mungkin daripada orang-orang yang tidak bekerja, tidak sibuk dagang ya, tidak bekerja di pabrik, di perkantoran. Kenapa? Kita lihat sendiri masjid-masjid perkantoran, masjid pasar makmur dalam hal ini alhamdulillah ya. Cuma masalahnya apakah kita menjadi bagian dari itu atau tidak? Ini diantara yang dijamin oleh Allah, sejak hari kebangkitan akan diselamatkan dengan syafaatnya, apalagi nanti pas masuk hisab ke surga. Wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya tergantung di masjid, hatinya selalu rindu ke masjid, hatinya selalu ingin aktif di masjid ya. Hati-hati nih bapak-bapak hari di organisasi pasar aktif, di organisasi masjid hari-hari ya. Hari di serikat pekerja aktif ya, wah demo nage unggal usik. Ai di serikat masjid ese di alat tanagana. Hari di dunia bisnis dia aktif ya, ya apalah tuh organisasinya. Tapi ai di masjid salat nawage ngan sadatang nawungkul. Nah ini hati-hati ya. Ya kecuali kalau aktif di dunia bisnisnya, bisnis yang memang dia ikut pengajian gitu ya, mengadakan pengajian, kajian ilmu, mengajar Al-Quran, yaitu berarti masuk masjid. Ini mah aktif di dunia serikat pekerjanya ya, serikat naonat ya, tapi nggak ada kaitannya dengan ketaatan kepada Allah. Aktif hari di masjid, di jamiah, menihese di alat tanagana. Padahal orang-orang ini wah punya kedudukan di pasarnya, di perkantorannya, di tempat kerjanya, di pabriknya, di masjid menihese. Nah ini juga jadi ukuran apakah seseorang itu jadi abnaud dunia atau abnaul akhirah ya. Maka dari itu Salman Al-Farisi radhiyallahu an menjelaskan, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suq, janganlah kamu jika kamu mampu jadi orang yang pertama kali masuk pasar, wala akhiru man yakhruju minha, dan jangan menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Fa innaha ma'rakatus syaiton, karena di sana tempat pertarungan, tempat peperangan setan, tempat serangan-serangan setan, tempat macerna setan, ma'rakah.
wa biha yansubu rayatahu, dan di sanalah dia menancapkan panji perangnya. Pernyataan Salman Al-Farisi ini dalam riwayat Al-Barqani yang statusnya sahih diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tadi yang pernyataan Salman yang mauquf riwayat Muslim, pasti sahihnya bukan sabda Nabi, yang sabda Nabinya bukan riwayat Muslim tapi juga sahih, cuma memang kadar sahihnya di bawah yang tadi. La takun awwala man yadkhulus suq, kata Nabi SAW, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, wala akhiru man yakhruju minha, dan jangan juga menjadi yang paling akhir keluar dari pasar. Fiha ba'da syaiton, karena di sana berternaknya setan, wa farroho, dan berkembang biak. Ya, ba'da itu bertelur, melahirkan anakan setan itu di pasar. Wa farroho, dan berkembang biak. Ya, setan itu adanya di pasar. Kalau disebut ma'rakatus syaiton karena memang permusuhan setan di sana, ya. Kata Allah, wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa khailik, bisautik wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilik, surat Al-Isra. Wa syarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Inna ibadi laisa lak alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Ya. Wastafziz man istata'ta minhum bisauti, silakan kata Allah, ajak dari manusia yang kamu mampu untuk mengajaknya dengan panggilan suara kamu. Ya. Suara setan itu apa? Ya, semua lahul hadis. Lahul hadis itu lahun hiburan, hadis omongan. Dulu lahul hadis itu syair, mun ayeuna mah lagu, musik, sinetron, drakor, nya Persib itu termasuk lahul hadis. Bukan berarti haram mutlak, kata Nabi boleh saatan. Film, ya, humor, ya, talk show nukarar itu lahul hadis. Ini sautus syaiton, ya. Kata Allah, silakan ajak. Kan nyatanya semalam leuwih loba nu lalajo Persib, leuwih loba nu ka masjid, komo diberi hujan. Tuh sautus syaiton. Leumun munang deui. Wa ajlib itu serang mereka bi khailik, dengan pasukan berkudamu, kavaleri. Wa rajilik, dan pasukan yang berjalan, rajilik dari kaki, ya, infanteri. Jadi setan juga punya brimobnya, punya pasukan tank wajah, pasukan pesawat tempur, ya, pasukan darat, infanteri, ya, kavalerinya ada. Wasyarikum fil amwal wal aulad, dan temani mereka, sertai mereka dalam harta mereka, dalam anak-anak mereka. Wa'idhum, dan berikanlah janji muluk-muluk buat mereka. Wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura, semuanya hanya tipuan belaka. Jadi ini gambaran. Jadi Allah sendiri silakan kalau kamu mau nyerang, dan itu semuanya pusatnya ada di pasar, ya. Di pasar banyak suara-suara setan, banyak pasukan-pasukan setan, ya. Maka dari itu disebut oleh Salman Al-Farisi di sini ma'rakatus syaiton, yansubu rayatahu, peperangan kepada orang-orang itu adanya di pasar. Atau kalau kita luaskan, adanya di dunia bisnis yang bisnis oriented, ya.
dakwah pun jadi seperti setan kalau dakwahnya sudah jadi bisnis oriented ya. Oh dakwah nanti wayana ngenduduinya we. Pendidikan pun yang seharusnya menjadi ladang mendidik, tapi kalau sudah jadi orientasi bisnis, guru-gurunya orientasi bisnis, kepala sekolahnya termasuk dengan komite sekolah jeung orang tua maka berarti sekolah itu sudah menjadi sarang setan. Jamiah sama, ada masjid insya Allahnya lah jauh kayaknya karena dijamin oleh Nabi ya. Di organisasi sama ya, di pabrik komodi kalau orientasinya hanya menjadi orientasi bisnis maka pasti akan seperti hewan saling menerkamnya jika harimau saling menggerogoti jika berit kan gitunya di pasar silih habak silih hantem. Nah pasar eta teh nama pindah ka sekolah, ka kampus, ka pabrik, ka kantor ya. Di dunia perkantoran, dunia pejabat eselon kantor swasta kan silih habak ya. Itu karena memang ma'rokatus syaiton, setan perangna di dinya. Tapi tadi ya jangan kemudian kita meninggalkan bisnis sama sekali ya. Sampai kemudian menilai ketika misalkan ada anaknya yang binat dalam bisnis ulah sumber setan geus we cenah ngaji enggak juga kan. Karena tidak mungkin dulu zaman Nabi bisa perang Badar, bisa perang Uhud, ari aya para pebisnis mah ya. Ini titik tekannya hanya hati-hati saja, tong kamalinaan ya, jangan terlalaikan, terabaikan sehingga ikut terbawa pusaran setan. Apa yang dimaksud jangan yang paling awal dan jangan paling akhir? Jangan yang paling lama di pasar. Jangan nepikeun kalemburnya di kantor teh atau sesuai jadwal. Nepikeun kalembur ngudag naon. Sampai kemudian yang jadi korbannya apa? Masjid kan? Masjid jadi korban, keluarga jadi korban. Makanya sebisa mungkin ya, udahlah kerja itu kalau nyetapilan artinya jadi pangedul nanya. Kalau mampu ya, kalau mampu. Kalau memang aturannya harus masuk jam 8 ya masuk jam 8, pulang jam 4 jam 4. Nah, kalau bisa jangan paling awal dan jangan paling akhir. Seharusnya yang paling awal paling akhir itu ke masjid. Itu yang dimaksud hadis tadi. Wa qalbuhu mu'allakun bil masajid. Imam Bukhari memasukkan hadis itu dalam bab man yantadhirus sholah, orang yang menunggu sholat. Sholatnya belum, masih jauh, dia paling awal sudah datang ke masjid ya. Kata Nabi, orang yang menunggu sholat itu dia dihitung sholat ya. Saya sering kampanyekan kalau duhur jam 12 sebisa mungkin jam 12 kurang kita sudah datang ke masjid. 11:30 tong eleh juga bapak-bapak ibu-ibu wah bari kararieu tanya isuk-isuk teh sieun kaburangan ari ka masjid teu kitu. Nah itu ini yang dimaksud hadis ini. Kenapa untuk ke pasar, untuk kerja wah wani jeung lumpatna rusuh-rusuh bisi kaburangan ya. Bahkan kalau bisa paling awal dan pulang paling akhir, tapi ke masjid datang paling akhir, balik pangheulana. Agar tidak ada akhlak ke masjid yang seperti itu. Makanya ke pasar jangan terlalu serius, itu maksudnya. Tapi bukan berarti gawe datang kaburangan wae balik pangheulana wae, itu mah lemah estos kerja atau mal beres-beres. Ngajar di pesantren telat wae, hari balik pangheulana wae ya. Nah itu
berarti orang yang lemah etos kerjanya. Maksud hadis ini, jangan kita menggantungkan hati kita di pasar, ya. Jangan kita terlalu lama dekat dengan setan. Ya, terkecuali Pak ya, kalau memang ada tuntutan pekerjaan yang itu amanah, janji, ya kerjakanlah. Saya pun kalau memang harus dulu di majalah Risalah mengerjakan harus beres, besok naik cetaknya kapaksa begadang. Tapi kita menggantinya, ya, dengan sholat malam yang cukup lama, menggantinya dengan di masjid lama. Nah gitu. Ini mah ari ka pasar pang awal nawai balik, pang akhir nawai ari ka masjid, pang akhir nawai datang balik pang heula nawai. Nah ini berarti bapak-bapak jika memang masih seperti itu berarti masih menjadi budak-budak setan, ya. Hadis berikutnya dari Asim bin Al-Ahwal dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu an qol qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah ghafarallahu lak, wahai Rasulullah, Allah pasti mengampuni Anda. Ini teh kalimat berita tapi maksudnya memohon. Aduh cenah bapak eta menisai, maksudna mah hayang. Aduh cenah ya, itu bagus ya. Nah itu maksudnya mah hayang, si ngarti. Nah, Nabi juga begitu. Jadi maksud sahabat, Allah pasti mengampuni Anda, maksudnya sahabat ini ingin dimintakan ampunan oleh Nabi. Maka kata Nabi, walaka, buat kamu juga. Qala Asim, nah Asim nih tabi'in yang menerima dari Abdullah. Fakultu lau istaghfara laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, hebat. Anda diistighfari oleh Rasulullah. Rasulullah doanya kan pasti dijabah, berarti dosa Anda pasti diampuni. Lalu kata Abdullah bin Sarjis, qala na'am walaka. Iya, alhamdulillah, tapi kamu juga diampuni, diistighfari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kapan? Maka kemudian Abdullah bin Sarjis membacakan ayat surat Muhammad ayat 19, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat, ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat, ya. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, surat Muhammad halaman 2 penghandapna kiri, ya. Mohonkanlah ampun untuk dosamu, juga untuk orang-orang beriman laki-laki dan untuk orang-orang beriman perempuan. Dan wujud doanya ada kan, Nabi Nuh, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minin wal mu'minat. Jadi kita alhamdulillah Bapak-bapak Ibu-ibu sudah didoakan oleh para nabi sejak Nabi Nuh. Nabi Ibrahim sama, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, ya. Nabi Ibrahim juga sudah mendoakan kita asal kitanya mukminin. Demikian juga Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi sering berdoa, Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa tawaffana wa thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Yang lainnya banyak kan, wa tawaffana ma'al abror. Itu kan doa-doa yang dibaca oleh Nabi berarti masuk ke kita, ya. Tentunya selama kitanya masuk kategori al-mu'minin wal mu'minat. Ini hemat saya, mohon maaf kalau kurang berkenan, karena
ada satu grup ya, harusnya bukan grup doa jadi grup doa gitu, mohon doa gitu. Padahal sebetulnya ya tidak dengan demikian pun kita semua sudah saling mendoakan. Ketika ada sahabat yang datang ke Nabi, ya Nabi, mohonkan aku doa. Kata Nabi, sudah tadi dalam sholat, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Memang ada doa-doa yang Nabi kemudian doakan khusus, tapi ada juga yang Nabi cukupkan dengan doa-doa yang umum ya. Jadi seandainya yang biasa-biasa saja, tidak perlu ini mohon doa, saya ingin lancar namanya Bapak Anu bin Anu ya, jadi grup doa ya. Memang kita tidak bisa protes, tapi capek kan ya, capek jadi nggak konsentrasi. Sebetulnya jangankan doa dari kita semua, doa dari Nabi pun itu sudah sampai ke kita insya Allah, asalkan kitanya termasuk al-mu'minin wal mu'minat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.